setiap manusia, walau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Dan sini aja rumah mama dede, kesini aja terjadi cerita. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkat, insya Allah berakhir bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hakikatnya wanita ingin didengar. Hakikatnya wanita ingin didengar. Yang namanya seorang wanita, banyak orang mengatakan perempuan teh lemah. Nah, Wanita itu lemah. Bahkan orang Jawa mengatakan yang namanya perempuan wong wingking. Naon teh ngaranna? Ringkih, Wingking kan? ringking. Orang yang di belakang. Orang di belakang. Padahal sebetulnya di balik kelemahan seorang wanita, dia punya kekuatan yang luar biasa. Masya Allah. Fitrah seorang wanita itu luar biasa. Makanya kaum laki-laki jangan sampai menghina, mengatakan perempuan makhluk yang kedua, apalagi konco wingking, bukan. Yang namanya seorang wanita bisa membuat Adam memakan buah khuldi. Yang namanya seorang wanita bisa membuat suaminya jadi koruptor. Yang namanya seorang wanita bisa membuat istrinya jadi seorang pemimpin yang hebat, yang berwibawa, yang punya kekuasaan, yang dikagumi orang. Namun yang namanya seorang wanita juga bisa menghancurkan suaminya, menghancurkan anak-anaknya. Al-mar'atu imbadul bilad, idza soluhat soluhat wa idza pasadat pasadat. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuan kuat, negara kuat. Kalau perempuan letoy, negara hancur. Nah, jadilah perempuan-perempuan yang hebat. Perempuan-perempuan yang kuat. Karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik kelembutan tadi ada kekuatan. Kita lihat Siti Hawa. Perempuan pertama di alam dunia tidak diciptakan oleh Allah dari tulang kepala. Yang diciptakan khusus jadi pemimpin. Tidak diciptakan dari tulang kaki yang buat dihina, diinjak-injak oleh kaum laki-laki. Tidak pula Ibu Hawa diciptakan dari tulang tangan. Boleh dianiaya, disiksa, disakiti. Tapi dengan kudrat iradat Allah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah, Ibu Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Masya Allah. Di mana tulang rusuk ini melindungi hati. Artinya apa? Kaum perempuan wajib untuk dicintai dan disayangi. Begitu Agus. Nih. Makanya tadi Zahra bilang, perempuan itu ingin dimengerti, ingin dicintai, ingin disayangi, tapi sayang, seribu sayang dalam tanda kutip. Banyak kalian kaum laki-laki yang tidak mengerti tentang perasaan istri kalian. Kenapa? Dalam tanda kutip lagi. Banyak kaum laki-laki menganggap, contoh yang Mamah bilang tadi, konco wingking, manusia yang di belakang, artinya nggak bisa muncul. Banyak kaum laki-laki mengatakan tugas istri ngurusin rumah tangga, dari kasur ke sumur, ngurusin anak, buat pemuas nafsu doang. Ini salah. Ya Allah. Karena Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha.
Berfirman Allah dalam An-Nisa ayat pertama, suami istri adalah jawaz pasangan. Kalau pasangan kan sejajar, Ya. fungsinya sama. Tuh, jadi bukan koncowingging, bukan makhluk yang kedua, bukan makhluk yang lemah. Nah, tapi laki-laki kebanyakan tidak mengerti tentang ini. Caranya bagaimana? Kita perempuan hukumnya wajib bicara. Apa yang kita inginkan dari suami kita? Apa yang kita inginkan dari pasangan kita? Masya. Kadang-kadang mah ketika kita bertanya sama istri, jawaban istri atau jawaban wanita adalah hanya dia dan Allah yang tahu maksudnya, mah. Karena apa? Karena dia tidak berani ngomong. Mungkin laki jadi diktator, otoriter, egois. Makanya jadi suami lemah lembut. Apalagi dalam pasangan Anda, apa yang kau inginkan? Masya Allah. Harus bagaimana saya? Pengertian ya mah. Pengertian. Saya tanya, kamu Ada nggak kelakuan saya yang kamu nggak suka? Iya. Gitu. Saya tanya, kamu maunya apa? Terserah. Nah, kalau udah terserah, udah saya bingung dah kalau udah terserah, mah. Terserahnya wanita tuh multi tafsir, mah. Ya. Itu dia. Nanti kita bahas lagi ya, mah ya. Ya, sok. Dengan kata terserah yang keluar dari ungkapan seorang hati wanita. Setelah ini jamaah kita akan kembali lagi masih membahas tentang hakikat wanita ingin dimengerti. Nah, seperti apa kelanjutan penjelasan dari Mama Dede? Saat lagi kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Kok bisa berbeda antara Iya. laki-laki perempuan? Iya mah. Karena kalau perempuan yang paling dominan dalam dirinya rasa. Perasaan. perasaan, mah. Kalau laki-laki yang dominan dalam dirinya akal. Logika. Logika. Mm-mm. Kadang-kadang kagak nyambung. Nah. Makanya banyak laki-laki yang bilang susah banget. Ngerti. Yang namanya ngertiin seorang perempuan susah banget. Ibaratnya kayak menyelam di lautan yang sangat dalam. Oh iya mah. Kalau kurang pandai menyelam bisa diang karam, kelelep, gelegepan. Iya benar, mah. Nggak bisa menyelami hati perempuan. Iya, iya. Makanya itulah dalam Islam ketika orang berumah tangga wajib ada komunikasi. Nah itu dia ya mah. Apa yang suami inginkan dengerin oleh istri. Apa yang istri inginkan dengerin oleh suami. Saling melengkapi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Nah, saling melengkapi. Saling. Kalau punya kekurangan, kelebihan suami nutupin kekurangan istri, kelebihan istri nutupin kekurangan suami. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau seandainya seorang istri berani berbicara sama suaminya, apa yang saya senang dari Anda, apa yang saya sukai daripada Anda, Masya Allah suaminya mengerti. Lalu direalisasikan sesuai keinginan istrinya. Insya Allah rumah tangga mereka bahagia. Tidak ada kekecewaan. Karena saling mengerti. Komunikasi yang diperlukan. Komunikasi memerlukan waktu. Maka suami wajib menyisihkan waktu buat mengerti istrinya. Ya. Istri pun wajib menyisihkan waktu buat mengerti keinginan suaminya. Suami harus tahu situasi hati istrinya. Contoh jangan jauh-jauh. Ya mah. Nabi besar kita Muhammad SAW ketika suatu saat dia sedang ngajar para sahabat di rumah Siti Aisyah. Datang pembantunya Safiyah bawa makanan. Begitu dibawa ditepak sama Siti Aisyah. Plak! Ya Allah kenapa mah? Piringnya belah. Cemburu. Oh. Ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah kepada Siti Aisyah. Dia tahu karena giliran di rumah Aisyah kok Safiyah bawain kue. Ngerti nggak maksudnya? Iya, mah, paham. Dia jengkel lah, kan giliran saya. Tapi Rasul sebagai suami mengerti perasaan cemburu istrinya. Dia ke dapur, ambil piring Siti Aisyah yang utuh di dapur. Kemudian kue yang berserakan ditaruhlah di piring tadi. Kemudian makan. Ibu kalian sedang cemburu. Tidak dimarahin istrinya di depan pembantu. Tidak dimarahin istrinya depan para sahabat anak buah Rasulullah. Tapi diganti piringnya, ambil lagi. Nih bawa ke rumah ibumu. Piring yang utuh diganti. Tuh pengertian suami harus sampai mendalam ke situ. Bedu. Mikirin tuh. Masya Allah. Perasaan istri bagaimana?
kesel kan? Giliran di rumah saya kok bawa makanan di tempat lain. Iya, Mah. Contoh sejarah yang mama sering cerita ke kalian. Umar bin Khattab. Seorang sahabat berantem suami istri. Kata suaminya, kita datang ke rumah khalifah, kita mengadu, curhat sama dia. Begitu sampai di teras rumahnya, kedengeran istri Umar lagi marah-marah. Ya Allah. Umar tidak menjawab sepatah pun. Akhirnya suami istri pulang. Besoknya dia menemui Umar. Wahai khalifah, kemarin saya berantem dengan istri saya, pengen curhat kepada Anda. Kenapa nggak datang? Udah datang. Kenapa nggak masuk? Ketika saya dengan istri saya ada di teras rumah Anda, terdengar istri Anda sedang marah-marah. Kenapa Anda tidak menjawabnya? Apa jawab suami yang sehebat Umar Khalifah? Dengar ini biar kalian kayak dia nih. Masya Allah, tidak mungkin saya menjawab kalimat istri saya. Dia yang berikan kenikmatan kepada saya. Dia yang mengandung anak saya. Masya Allah. Yang melahirkan anak saya. Yang menyusukan anak saya. Membuat makanan buat saya dan anak saya. Membersihkan kamar, rumah, pakaian buat saya dan anak saya. Makanya suami wajib mengerti perasaan istri. Maaf dalam tanda kutip. Bukan berarti istri boleh bermanja-manja. Istri sudah penuh pengertian. Bekerja sesuai dengan aturan syariat. Tapi suami pun wajib mengerti kondisi istri. Kalian harus tahu laki-laki. Kerjaan kami perempuan. Walaupun dibilang gak kerja di luar. Kerjain urusan rumah tangga. Lebih capek. 7 biar ngerti nih. Iya, Mas. Daripada lu pada laki-laki. Iya. Sok. Dari melek mata. Begitu. Sampai melek mata. Dari melek mata sampai tenggelam matahari. Sampai tenggelam mata suami. Iya, benar. Jadi yang namanya seorang perempuan. Seorang istri. Seorang ibu rumah tangga. Ini karunia yang Allah berikan yang luar biasa, nilainya tidak terhingga. Makanya Rasul mengatakan. Siapa perempuan yang baik? Kalau suami memandang, suami senang. Suami perintah, dia taat. Suami pergi meninggalkan rumah, dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kekayaan suaminya. Coba kalau suaminya tidak mengerti keadaan dia, cuek, istrinya juga sabodo teuing. Iya. Makanya salingnya ini yang dibutuhkan. Sebetulnya buat kita perempuan masuk ke surga gampang. Iya, Mah. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati sini. Kalau seorang perempuan sholat 5 waktu dikerjakan pada waktunya. Puasa bulan Ramadan dikerjakan, kalau punya utang buru-buru dibayar. Taat dengan suaminya selama suaminya memerintahkan sesuai aturan agama. Menjaga kehormatan dirinya. Rasul bersabda, silahkan masuk surga dari pintu mana Anda suka. Masya Allah. Tapi bisanya istri seperti ini. Kenapa? Karena suami melindungi. Suami mengayomi. Suami menjaga. Suami memimpin istri. Jadi ini kembali salingnya ini yang dibutuhkan. Ya. Oke. Baik. Kalau suami nggak ngerti gimana kita akan baik jadi istri. Iya. Ya. Begitu. Baiklah, nanti kita lanjutin lagi ya, Mah ya. Nah, jamaah yang ada di studio nanti boleh ya bertanya kepada Mama Dede setelah ini. Dan pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab oleh Mama. Masih di tema kita, wanita hakikatnya ingin didengar. Seperti pesan-pesan berikut ini yang juga ingin didengar oleh pemirsa. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, jamaah dari Cirebon nih, Aliklas Cirebon. Setelah sini ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan berdiri. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Megawati dari Jamaah Al-Ikhlas. Galau nih Mah. Ada apa, Astri? Mama, biasanya kalau kita suami istri kan sering berantem, terus si istri itu sering mengungkit-ungkit kesalahan suami. Apakah fitrah wanita emang selalu seperti itu atau bagaimana? Sama sekali yang namanya ngungkit-ngungkit Astri tidak dibenarkan. Ini yang salah. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, saya lewatin surga dan neraka. Ternyata di neraka itu banyak sekali perempuan. Masya Allah. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ya. Rasul menjawab, mereka kufur. Apa mereka kufur dengan Allah? Rasul menjawab, tidak. Mereka kufur dengan suami mereka.
suaminya berbuat baik selama ini, berbuat salah kecil yang istrinya tidak berkenan, dia tidak suka, bilang emang nggak pernah nyenengin bini seumur-umur. Ya ampun. Orang Ciamis punya peribahasa, halodo satahun lantis ku hujan sapoe. Kemarau setahun bereg hujan seharian. Hilanglah kemarau semua gara-gara hujan sehari. Hujan sehari. Itu bandingan seorang suami yang selama ini baik kepada istrinya dari A sampai Z baik. Hanya berbuat salah sekali, istrinya tidak berkenan. Istrinya bilang emang gak pernah nyenengin, tempatnya neraka itu. Hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Baru sekali berbuat salah, hilang semua kebaikan. Hati-hati. Iya, Ma. Baik. Gimana? Sudah Udah jelas. jelas ya. Jadi memang yang namanya mengungkit-ungkit itu adalah bukan fitrahnya. Iya, wanita. emang gak pernah nyenengin bini seumur-umur. Padahal kalau suaminya lagi jengkel bisa dilawan. Apa yang kurang? Baru sekarang doang. Iya. Itu karena karena istrinya kufur terhadap suami ya, Maya. Iya. Dia kufur dengan suami, ngelawan suami, merasa tidak diperhatikan, itu bedanya. Bedanya. Jadi perasaan perempuan itu bengkoknya begitu. Makanya diluruskannya perlahan-lahan. Dengan cinta dan kasih sayang lumer dia kelepak-kelepak. Benar. Masya Allah. Lanjut ke baik, kalau begitu Mama terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini. Masya Allah jamaah, hari ini tentunya kita telah mendengarkan nasihat dari Mama ya, bahwa hakikatnya wanita memang ingin didengarkan. Tapi tentunya sebagai pasangan yang baik, tadi Mama juga sampaikan, jangan hanya wanita yang ingin didengar oleh suami atau istri yang hanya ingin didengar oleh suaminya. Tapi juga istri juga harus memahami suami dan juga suami harus saling memahami istri. Karena tatkala di dalam Islam, wanita dalam suami istri itu adalah pakaian untuk suaminya dan juga suami adalah pakaian untuk istrinya. Yuk kita berdoa yuk agar kita bisa saling memahami. Silakan Mah. Pemirsa, jamaah yang hadir dari Ali Ilyas, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ahli sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Jadikan ya Allah anak mantu, cucu, turunan kami semua anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikanlah rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan urusan kami. Kami tahu masalah selalu ada. Namun kami yakin dengan ketakwaan kami, Engkau berikan al-mahraj, jalan keluar dari masalah yang kami hadapi. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami rasa syukur dengan nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Punya pasangan, punya suami, punya istri, punya anak-anak, punya keluarga. Dan kami bermohon kepadamu ya Allah dengan kudrat-iratmu ya Allah. Lindungi keluarga kami semua. Bimbing kami semua. Tuntun kami semua di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan terima kasih jamaah Al Ikhlas dari Cirebon sudah hadir ke studio Mama Dede. Dan sekali lagi jamaah terima kasih telah menyaksikan Rumah Mamah Dede.